حي على نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para ikhwah sekalian, teman-teman sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar di fiqih madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dari madhab Syafi'iyah rahimahullah. Pembahasan masih di rukun-rukun salat. Setelah kita membahas beberapa sesi tentang rukun pertama salat yang disebutkan di kitab Mata Nabi Syuja'i, yaitu niatan, maka kali ini kita lanjutkan ke pembahasan rukun salat yang kedua, yaitu al-qiyam, berdiri. Dikatakan oleh Abu Suja al-Asfahani rahimahullah dalam matanya, wal qiyamu ma'al qudrah, di antara rukun salat adalah berdiri dengan adanya kemampuan. Berdiri itu rukun dalam salat selama mampu. Nah, di sini bedakan ya teman-teman sekalian, salat fardu dengan salat sunnah, dua hal yang berbeda. Ya, salat fardu dengan salat sunnah. Salat fardu yang kita maksud yaitu salat 5 waktu yang wajib. Kalau ini rukunnya iya, al-qiyam, berdiri selagi mampu, wajib banget gitu. Kalau enggak berdiri maka tidak sah. Kecuali yang tidak mampu di sini ada dua kemungkinan. Imma fisiknya tidak mampu, atau memang kondisinya tidak memampukan. Kondisi ini bukan kondisi internal fisik, bukan, tapi kondisi keadaan. Seperti mau gak mau harus sholat di kereta dan tidak ada musola. Berdiri gak mungkin, kondisi gak memungkinkan, maka duduk, sholat fardu. Ya, dan lainnya dari keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk sholat berdiri untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah, berdiri itu bukan rukun atau syarat sah sholat sunnah. Ketika seseorang dia mampu berdiri, namun dia lebih memilih sholat sambil duduk untuk sholat sunnahnya, maka itu sah. Namun pahalanya setengah dari sholat berdiri, gitu ya. Nah, sholat sunnah sambil rebahan atau berbaring, padahal dia mampu berdiri, sah atau tidak? Sah. Namun pahalanya setengah dari apa Pak? Setengah dari sholat sambil duduk. Berarti sholat berbaring 1/4 pahala sholat berdiri normal, gitu ya. Jadi ntar qobliyah zuhur ya, tiduran ngamalin ilmu ya, membuat onar dan fitnah ya, tiduran ya. Di dekat di sini lagi kalau lihat, bang bangun bang, gitu, tidur sambil kayak gini, bang bangun bang, udah azan ya. Diberi syarat. Orang lagi sholat boleh ngasih isyarat ya, boleh. Rasulullah juga gitu, ketika ada yang salam dan beliau lagi sholat, kasih isyarat kayak gini, gak apa-apa ya. Coba ayo nanti ya asar ya, Anda udah pulang sih, tapi Anda titip 1 orang aja, nggak pada dong apa-apa ya, kan kelihatan tuh kalau beliau ya, 1 aja. Nah kalau antum mau sholat duduk qobliyah asar nanti, misalnya sebelum sholat asar 2 rakaat atau 4 rakaat, antum sambil duduk, itu sholat sunnah boleh ya, walaupun tanpa uzur, karena ini boleh
Baik duduknya itu iftirash, baik duduknya tawarruk, baik duduknya sila, bahkan sila juga sah. Dia sholat sunnah duduk sila. Makanya ketika antum sholat qiyamul lail antum boleh duduk. Berbaring pun boleh. Ya. Misalnya antum pengen kayak imam tapi kalau diri lama itu nggak kuat atau gimana dan belum punya alat Quran standing gitu ya, maka adanya cuma meja biasa. Sila nggak apa-apa. Allahu Akbar. Pokoknya sholat dan duduk nggak apa-apa, asal jangan tidur. Kami bukan kajian ya. Kalau kajian antum boleh tidur, tapi kalau sholat jangan ya. Nah, Allahu Akbar sambil duduk sila. Ini Quran mushaf ya, di meja kecil gitu. Mushaf sambil baca 2 halaman, masih satu halaman berikutnya ke bed sekali, enggak apa-apa. Gerak seperti ini ke bed seperti ini enggak apa-apa ya. Lanjut baca. Nah, terus gimana dengan sujud ruku'nya? Ya ruku'nya sambil duduk juga. Isyarat kayak gini ruku'nya. Nah, sujudnya kalau bisa normal ya alhamdulillah normal aja. Sujudnya normal. Lah terus ini kan depan ada meja sama Al-Quran, singkirin dulu. Sujud. Nanti ketika rakaat berikutnya ambil lagi. Seperti itu. Iya boleh, beneran boleh. Karena ini termasuk hajat sholat. Di sholat seperti itu. Tapi sholat fardu nggak sah. Kalau kayak gitu nggak sah. Itu bedanya sholat fardu dengan sholat sunnah. Begitu. Duduk di atas ini boleh nggak sholat? Boleh, ngadep kiblat. Duduk di atas bangku? Iya boleh. Apakah berdiri? Apakah takbiratul ihram sambil berdiri? Enggak, sambil duduk. Kalau emang antum mau duduk di awal sambil duduk. Allahu Akbar kita. Ini meja. Kalau memang seperti ini duduknya, maka sujudnya gimana? Sujudnya ya boleh disyaratkan aja, nggak harus ke ke lantai. Kalau misalnya duduknya seperti ini. Jadi ini dipermudah, tapi itu sholat sunnah. Adapun sholat fardu maka hukum asalnya wajib untuk berdiri kecuali dengan udhur. Wal qiyamu ma'al qudrah, di antara rukun salat fardu yaitu berdiri bersamaan dengan kemampuan. Kemudian dikatakan i'lam annal qiyama aw ma yaqumu maqamahu 'inda al-'ajzi kal qu'udi wal ittija'i ruknun fi salatil fardi. Ini ya. Ketahuilah bahwasanya berdiri atau apa yang mewakili berdiri ketika tidak mampu seperti duduk atau berbaring, itu semua adalah rukun di salat fardu. Jadi kalau misalnya ajiz, tidak mampu, entah faktor internal tubuh atau faktor eksternal karena keadaan dan dekorasi tempat, maka tetap berarti di sini duduk ataupun rebahan itu termasuk rukun mewakili berdiri. Kayak misalnya seseorang lagi di rumah sakit, dia tidak mampu bergerak, dia hanya bisa rebahan berbaring begitu aja, dan nggak boleh menghadap kanan, ya karena ada bagian tulang yang patah atau gimana, ototnya dan seterusnya, nggak bisa dia. Apakah sholat dengan keadaan dia sendiri? Sholat dengan keadaan dia, walaupun misal ya bisa gimana ya, ini nggak boleh gerak sama sekali, tubuh seluruhnya itu harus diam karena ini kondisi banyak yang retak atau remuk misalnya, maka dia tetap wajib sholat. Itu loh, tetap wajib sholat, subhanallah. Bayangin Pak. Jadi kalau ada orang diperban ya, dan dia udah di rumah sakit terus, dia sadar, normal masih kesadarannya, tetapi ya gini, patah-patah sana sini, itu tidak menjadi uzur untuk tidak sholat. Wajib sholat fardu. Yang kayak gitu aja boleh sebelum. Nah sekarang banyak orang-orang anak muda ya, sehat walafiat, nggak ada penyakit, nggak ada apa, malah nggak sholat fardu gitu loh. Yang sehat, yang sakit kayak gitu aja wajib sholat fardu, walaupun keadaan kayak gitu, walaupun nggak wudu, walaupun nggak bisa tayamum, sholat dengan keadaan antum. Dan terus sujudnya gimana? Pakai isyarat mata tuh bisa sujud gitu, atau niatan aja saya sedang sujud sekarang, Allah Ta'ala lebih tahu lah. Maka kita yang sehat itu lebih ya. 5. Rawa Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, riwayat Imran bin Husain, beliau berkata, kanat bi bawasir, saya pernah mengalami penyakit bawasir. Coba bawasir pada enggak? Wasir ambien gitu. Dia di belakang, di bokong kan ya. Nah itu kan gimana ya,
beruzur kadang, kalau misalnya berdiri mungkin kadang-kadang nggak kuat, tapi duduk lama juga nggak kuat gitu kan, qadarullah ya. Itu kata Imam Husain. Maka saya bertanya kepada Rasulullah tentang salat. Maka berkata Rasulullah SAW, salli qa'ima. Ini untuk konteks salat fardu. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu tidak bisa salat berdiri maka duduk. Dan duduk di sini Rasulullah SAW tidak menspesifikasi bagaimana karakter duduknya, ya. Makanya kata sebagian ulama, duduknya bebas selama itu adalah suatu kesopanan, maka bebas. Bukan duduk yang kayak misalnya kakinya diangkat dua terus digini ini enggak, itu enggak salat, itu kurang sopan kalau di hadapan Allah. Kalau fa illam tastati' fa ala janb, kalau enggak bisa duduk maka berbaring. Ala janb di sini menunjukkan antum usahakan berbaring menghadap, ya. Jadi salah satu sisi dari tubuh antum, dan menghadap kanan, menghadap kiblat, bisa enggak? Menghadap kanan, menghadap kiblat, ya begitu. Faham nggak pose? Padahal mau nyontain mungkin? Hah? Nggak mau. Wajahnya berat banget kayaknya. Ya, nih. Ala janb ini hadap kanan, hadap kanan, hadap kiblat. Wah, di mute apa dulu? Nanti Anda workout loh. Bukan dari partai tertentu ini, jangan di mute dong. Nah, ini kan lagi rapat. Nah, situ kan misalnya, jadi kalau misalnya hadap kanan ngadep kiblat, berarti antum akan makan space banyak, Pak. Iya. Bukan gini, bukan. Enggak. Sebagian ulama enggak membolehkan malah berbaring, rebahan gini. Enggak. Sebagian ulama enggak membolehkan. Walaupun ada yang bolehkan, tapi yang terlibat jangan. Karena hadisnya wa fa'ala janbin, di atas janb. Janb itu sisi, di atas sisi antum, sisi kanan. Iya. Jadi makan tiga ini. Iya, makan. Nah, salah. Karena kebalik, ya. Lihat. Iya. Tangannya gini, Pak. Nah, enggak. Ya enggak lah, antum masa bawa aja kayak gitu, ya kayak gini. Iya. Tadi ditanya sama teman-teman, kain kafannya belum, Pak. Iya, pokoknya gitu ya tadi, jadi ngadepin gitu. Ke kiblat ya. Mengapa para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak rebahan? Karena pertama, rebahan bukan fa'ala janb. Dia mustalqiyan. Memang di sini ada muttaji'an, ittija'. Ittija' itu apa? Berbaring menghadap sesuatu, itu ittija'. Ya, makanya dalam hadis Nabi itu ketika mau tidur malam, kalau kalian datangi madja'ukum, kalau kalian datangi tempat tidur kalian, doja', yaitu berbaring tapi ada menghadap. Kalau rebahan gini namanya mustalqi, ya, istilqa namanya, beda. Tapi al-kulihal, pertama jangan berbaring, jangan rebahan. Karena pertama itu bukan yang dimaksud dalam hadis. Karena hadisnya fa'ala janbin, yaitu di atas sisi. Berarti menghadap gitu kan, menghadap kanan gitu. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya antum rebahan, itu yang antum hadapi bukan kiblat. Tapi apa? Langit, ya enggak? Benar enggak? Langit. Berarti antum sedang menghadap langit, bukan menghadap kiblat, dan kiblat kita bukan langit. Gitu. Walaupun dijawab nanti, tapi kan walaupun menghadap langit, cuman kan niatannya itu kiblat. Ya udah, kalau kayak gitu antum diri aja. Gitu kan? Diri aja. Coba kayak gini, hadapnya kemana sekarang antum? Ke langit pasti. Ya kan? Kalau duduk jelas menghadap kiblat. Karena kan yang namanya menghadap itu kan muka, yang penting itu muka. Ya enggak juga antum rebahan berbaring ini tapi polanya gini, enggak mungkin juga lah. Enggak gitu juga. Jadi apa? Kayak tadi.
space 3 itu. Gitu. Makanya pas teman-teman datang dibangunin, Pak, bangun Pak. Iya. Itu mulai gini isyarat gitu. Gini isyaratnya. Kalau lagi sakit kan memang uzur. Ada uzur, dia kan memang kalau lagi sakit nggak bisa ngatur diri. Ini konteksnya di al-ikhlas aja. Iya, kalau lagi di rumah sakit itu emang nggak bisa, mau bahkan di rumah sakit mau ngadep kemana juga itu terserah sekondisi dia. Kalau emang bisa ternyata dimudahkan untuk menghadap kiblat dengan berbaring ke kanan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kan pakai apa tuh? Infus. Itu kan repot juga kita kadang-kadang mau pindahin ini nggak bisa dan seterusnya. Itu beda kasusnya kalau kayak gitu, ya. Tempat tidurnya di rebahannya bisa di gini. Yang bagian ininya, ya. Itu masuk ke duduk kayaknya deh. Kalau misalnya dia agak bisa ngadep kiblat itu, dia masuk ke duduk sepertinya. Coba agak diginiin kan gitu. Duduk kalau memang diboleh sama dokter. Kan dilihat dokter membolehkan atau enggak gitu. Iya. Kalau misalnya ibu-ibu setelah lahiran misalnya, itu gimana sholatnya pada kalau ibu setelah lahiran? Wah, masya Allah, hampir ada jebak. Iya. Gara-gara tadi kenapa sekarang waspada beliau, masya Allah. Iya. Biasanya kan beliau itu tidur biasa, ini lagi sadar aja, alhamdulillah. Emang harus diginiin supaya beliau nggak tidur. Ya, kemudian kata penulis rahimahullah Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, wa yushtaratu, di sini katakan dalam hadis dalam riwayat An-Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa ala janb, dia istilqa itu juga kata lain dari dia istilqa itu sebagai alternatif yaitu terlentang, ya, rebahannya tadi, ya. Karena sebagian orang nggak memungkinkan untuk sholat menghadap kanan, maksudnya menimpa tangan kanan misalnya, itu nggak mungkin baginya misalnya, atau ada sakit atau tidak mampu, maka nggak apa-apa dia untuk rebahan semampunya aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampu dia. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa yushtaratu fil qiyami al-intisab. Disyaratkan ketika diri sholat fardu, disyaratkan dirinya itu intisab. Intisab itu nancep gitu bahasa kita, nancep, intisab. Ya. Falau inhana mutakhashshi'an wa kana qariban ila haddir ruku' lam tasihha salatuhu. Kalau dia inhana itu ngebungkuk. Di sini dilafalkan mutakhashshi'an karena saking khusyurnya dia ngebungkuk gini nih. Nah, kalau ngebungkuknya ini wa kana qariban ila haddir ruku', ngebungkuknya itu saking khusyuknya itu sampai mendekati ruku', maka lam tasih salatuhu, tidak sah salatnya kayak gini. Tadi ngebungkuknya itu saking khusyuknya, takutnya sama tuh sampai gini ngebungkuknya, sampai mendekati ruku', maka seperti ini tidak disebut qiyam. Tapi kalau ngebungkuknya cuman kayak gini, maksudnya dia masih muntasib, cuman kayak sedikit nunduk gitu ya, itu insya Allah masih nggak apa-apa. Adapun kalau udah kayak mau ruku gitu, maka itu tidak sah berdirinya, kecuali yang memang bongkok. Nah, ini beda lagi. Kalau itu diberi udzur. Wa kana walau lam yaqdir 'ala al-qiyam illa bimu'inin thumma lam yata'adza bil qiyami lazimahu an yasta'ina biman yuqimuhu. Kalau misalnya dia nggak mampu berdiri sendiri kecuali dengan adanya penolong, pembantu, dan dia tidak tersiksa dengan berdiri, maka dia wajib untuk meminta bantuan orang yang bisa membantu atau alat yang bisa membantu. Kayak gimana nih? Kayak tongkat itu. Ada orang bapak-bapak, Allahu Akbar, dia nggak bisa berdiri lama kecuali harus megang tongkat. Ada, ya gitu.
pegang tongkat gitu untuk membalance tubuhnya gitu. Karena kalau nggak pegang tongkat itu lama-lama bisa jatuh gitu. Jadi kalau dia memang nggak mampu berdiri sendiri kecuali dengan tongkat, misalnya tongkat mu'in di sini penolong dari segi benda yaitu tongkat, dan dia tidak tersiksa dengan pakai tongkat itu. Kalau dia pakai tongkat gemeter bingung juga, udah duduk aja Pak, gitu kan, gitu. Tapi fa'il lam yajid mutabarri'an, bisa gini, bukan tongkat, orang pakai orang. Gimana? Jadi kakek ini bisa berdiri, cuman harus ada orang yang dia pegang. Ya, orang yang dia pegang di sampingnya misalnya. Maka dia boleh, dia harus berdiri dengan itu. Kalau itu tidak menyiksa dirinya atau mengganggu orang lain. Merasa terganggu nggak orang tersebut? Kayak misalnya pas mau sholat udah qomat, kemudian kakek ini bilang ke orang yang mau sholat di sampingnya bareng-bareng gitu, maaf nih deh, saya ini nggak bisa diri sendiri. Nanti pas saya berdiri, tolong saya bolehin untuk memegang tangan Anda gitu. Dipegang tangannya supaya saya itu balance gitu. Maka dia lakukan hal tersebut, tapi dengan syarat ridhonya siapa? Orang ini. Kalau dia merasa risih kan dipegang kan nggak enak Pak. Lagi sholat kan dipegang nggak enak. Ya maka ya udah duduk. Ya karena nggak memungkinkan. Jafa'il lam yajid mutabarri'an lazimahu an yastajirahu bi ujratil mithli in wajadaha. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan orang yang bertabarru', yaitu orang yang menjadi volunteer untuk membantunya untuk berdiri, maka wajib bagi dia untuk menyewa orang dengan, atau menyewa barang atau orang dengan upah yang sepadan dengan penyewaan itu. Kalau in wajadaha, kalau ditemuin. Sekarang misal ada kakek-kakek pengen sholat fardu misalnya, nggak bisa berdiri sendiri kecuali harus dipegangin sama orang. Nggak ada yang memegang karena memegang. Kemudian dia umumin di masjid, siapa yang mau saya pegang, siapa yang mau bantu saya pas berdiri selesai sholat, saya kasih dia uang 5 juta. Itu ngomong gitu ke jemaah di masjid. Ya, siapa yang mau megang saya pas lagi sholat supaya saya diri tetap, saya kasih dia 5 juta. Oke, boleh nggak dia bilang? Boleh nggak Pak? Di sini disuruh lazimahu an yastajirahu, harus menyewa. Boleh nggak? Jawab pada dulu. Boleh? Salah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di masjid nggak boleh iklan. Itu kan iklan. Siapa yang mau saya pegang dapat 5 juta. Ini kan iklan. Ya, termasuk calon jual beli, itu nggak boleh. Tapi kalau dia deal di luar masjid, siapa yang mau saya Pak, mau berapa Pak, 5 juta? Ya, Masya Allah ya. Pas dia sholat kemudian dipegangin sama orang itu, maka istijarnya sah. Istijar sini wajah saya sah dan sholatnya juga sah. Namun itu jika apa? Ada yang mau. Ya, siapa yang nggak mau 5 juta cuma pegangin orang tua doang kan nggak apa-apa. Ya, gitu kan. Tapi insya Allah nggak ada seperti itu, alhamdulillah ya. Walau qadura 'alal qiyam duna ruku'i was sujud li'illatin bi dhahrihi lazima dzalika liqudratihi 'alal qiyam. Kalau misalnya orang ini mampu berdiri tapi nggak mampu ruku', nggak mampu sujud karena ada penyakit di punggungnya, maka dia wajib berdiri. Wajib berdiri karena mampunya dia untuk berdiri, tok berdirinya wajib. Adapun ruku dan sujudnya enggak. Nah, ini yang terjadi juga bagi orang yang dia sholat, misalnya orang tua tuh pakai kursi, pakai kursi. Nah, di sini diperhatikan kalau memang dia pakai kursi dan dia sholatnya bukan sholat duduk, melainkan sholat berdiri karena dia mampu diri. Cuma yang gak dimampu adalah ruku' dan sujudnya. Maka dia berdiri dari awal. Berdiri dari awal. Tapi kalau berdiri dari awal kan ini apa?
biasanya pakai bangku yang kecil tuh ya. Tapi kalau misalnya berdiri awal kan berarti kan ini kan majuan dong dia gitu kan ya. Karena di depan bangku berarti kan softnya itu dia maju sendiri. Kalau misalnya seseorang maju soft karena uzur seperti itu, maka mudah-mudahan boleh. Karena dia bisa berdiri, cuman nanti buat rukuk dan sujud dia harus pakai tempat duduk. Maka ini uzur. Maka insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya saja yang kita dapatkan ya, beberapa orang tua ini mereka itu kelihatan gini, takbiratul ihramnya berdiri, lalu mereka kemudian duduk di tempat duduk. Faham nggak maksudnya jemaah? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri, terus habis itu duduk, nggak berdiri lagi, terus rukuk, gitu, terus sujud di tempat duduknya juga. Apa kok kayak gitu formatnya? Kenapa takbiratul ihramnya sambil berdiri? Berarti kan orang ini niatan dari awal sholat duduk. Kalau niatan dari awal sholat duduk, maka ya udah takbiratul ihram sambil duduk nggak masalah, karena emang niatannya sambil sholat duduk gitu loh. Walaupun sholat fardu karena uzur gitu loh. Tapi kalau emang mampu untuk berdiri, maka ya nggak boleh duduk. Baik takbiratul ihram ataupun baca al-fatihah sambil berdiri. Jadi lihat kemampuan. Ya begitu. Itu bedakan ya. Tapi kemudian walau ihtaja fil qiyam ila syai'in yu'tamadu alaihi lazimahu. Kalau misalnya dia membutuhkan sesuatu untuk menunjang berdirinya yang bisa dia sandari padanya, maka wajib dia bersandar pada itu. Nah, namanya i'timad ila syai'. Bersandar pada sesuatu itu kan ada beberapa posibilitas. Ya. Bersandar kepada sesuatu, misal dia sholat di pojok ya di pojok dan ada kaca atau tembok lah gitu, lalu dia bersandar gini. Nah ini ulama berbeda pendapat, beragam rincian dari para ulama. Kalau bersandarnya, pose bersandarnya itu dia benar-benar i'timad berarti bertumpu benar-benar, yang mana kalau sandar itu dihilangkan jatuh dia, maka dikatakan, dan dia sehat-sehat saja, maka dikatakan oleh ulama ini orang sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Jadi sandar total gitu. Dan itu kalau ini di remove, jatuh dia, artinya dia emang benar-benar beban tubuhnya itu disalurkan situ tanpa uzur, maka tidak sah karena dia telah melanggar syarat sah sholat atau rukun sholat ya dengan sengaja. Itu satu. Kalau dia bersandar sejenak karena ketiduran sejenak, gimana? Jadi dia sholat di paling ujung, terus dia bersandar. Nah pas kena tembok dia langsung ya. Terus lanjutin sholat fardunya, dengerin imam apa namanya baca Quran. Sholatnya sah nggak? Sholatnya masih sah. Kenapa? Karena syuurnya masih ada, perasaannya masih ada. Ketika dia bersandar ini langsung bangun, itu menunjukkan belum lelap, belum sampai lelap banget, belum, masih bisa ngerasa. Adapun yang ketiga, dia bersandar karena tidur pulas dan lama juga. Gini, ya udah berlabuh dari situ dah, terus gitu. Lama dia bangun, terus dia terusin sholatnya. Kok sepi ya? Ternyata udah selesai semua dan pada melihatin semua. Maka ini sholatnya sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidur lelap dalam sholat. Jangankan sholatnya, wudunya aja bisa dikatakan batal. Kemudian jemaah gimana? Kalau antum dalam kondisi itu, jemaah udah pada ngeliatin dan dia masih berdiri, itu gimana tuh? Anak aja yang menceritakan ini aja itu ngeri bayangan anak tuh. Gimana yang mengalami? Nauzubillah min dzalik ya. I'timad yang keempat. Kalau dia beruzur karena tua, ya, karena tua dan dia khawatir kalau berdiri gitu aja tanpa ini nanti jatuh. Terus dia i'timad gini. Ya. Maka dikatakan di sini
walau ihtaja fil qiyam ila syai'in yu'tamadu alaihi lazimah. Ya, kalau misalnya dia butuh untuk berdiri, dia butuh sesuatu untuk dia bersandar, maka harus bersandar. Malah di sini hukumnya apa? Harus bersandar pada tembok itu untuk orang tua ini. Ya, karena dia butuh tembok ini untuk berdiri terus. Ya. Tapi kalau misalnya dia, nih kasus kelima, dia orang tua pengen berdiri terus dalam sholat fardu, kemudian dia bersandar supaya bisa terus berdiri. Tapi walaupun begitu, berdiri dia membuat dia sakit sebenarnya, membuat kakinya itu sakit. Ini bukan masalah sandaran apa enggak lagi, melainkan ini memang namanya menahan beban dirinya, itu sakit kakinya. Maka di sini bahkan dikatakan ulama boleh jadi bersandar malah nggak boleh, melainkan dia harus apa? Duduk atau berbaring gitu sebagai solusinya. Ya. Ada pertanyaan ya, Mas, sampai sini? Ada soalan nggak? Ya, ala kulli hal di sini berarti kesimpulan yang tadi kita kembalikan, salat fardu rukunnya diantaranya adalah apa? Berdiri. Adapun salat sunnah tidak wajib berdiri. Walaupun mampu berdiri, antum boleh duduk atau berbaring, ya, menghadap ke kanan, menghadap kiblat. Antum qiyamul lail sambil berbaring boleh. Risikonya ya azan subuh, ya, risikonya bangun azan subuh. Itu masih bagus loh, bangun-bangun asyhadu an la ilaha illallah daripada bangun man rabbuka. Nah, kan itu lebih susah itu. Udah langsung dites. Nah, jadi berbaring, nanti antum dibaring tempat tidur, iya, wudu, terus berbaring ke kanan, ya, bismillahirrahmanirrahim, tidur, ya nggak sholat dong. Nah, jadi berbaring kanan, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, tidur itu ayat kursi, Al-Fatihah, ayat sambil baca boleh, sambil megang mushaf atau HP ada mushafnya, baca mushafnya gitu. Tapi risikonya ya. Itu pose tidur itu. Iya, tapi kalau dia berhasil sampai witir 3 rakaat selesai, sah salatnya, sah. Selama tempat itu tidak najis. Kalau bekas bayi antum terus ternyata itu bau pesing dan seterusnya, enggak sah salatnya. Nah, bagaimana kalau ini misal kasur nih, ini kasur gede nih, bau pesing di sini, dipesingin di sini, antum sholatnya di sini, sah nggak? Sah sholatnya, selama pesingnya bukan di tempat sholat antum, tapi di sebelah sini, sah sholatnya. Kayak misalnya sini, bau pesing di sini, antum sholat situ, sah sholatnya. Iya, sah sholatnya. Jangan gara-gara bau pesing di sini, antum sholat situ, antum malah ke sini, malah jadi nggak sah sholatnya nanti. Nah, gimana kalau misalnya antum sholat situ, ada kucing, terus kencing di situ, sah nggak sholat antum? Antum sholat sini, ada kucing, terus kencing di tempat sujud antum, terus antum geser, menghindari itu, sah nggak sholat antum? Sah. Oke, kalau geser sah. Terus ada orang datang, sholat di situ, ada genangan kecil di situ, dikirain parfum atau apa gitu kan. Apakah antum boleh mengingatkan orang itu? Didorong begitu? Iya, boleh dengan isyarat. Iya, dorong, boleh gitu. Udah cukup gitu. Orangnya apaan sih, sholat iseng banget gitu. Ya terserah dia lah, yang penting kan udah ngingetin, udah cukup gitu, nggak usah ngotot, udah biarin aja. Ya nanti selesai sholat kasih tahu, Pak, maaf Pak, itu tempat najis. Oh enggak kok, lah tadi Bapak kan cium nggak? Enak baunya enggak? Nah udah, itu berarti ada kesalahan di akalnya berarti. Ya aku lihat seperti itu. Jadi selama berbaring itu tempatnya suci, ya tempatnya suci. Kalau di kamar, di kasur suci, ya gitu. Duduk juga boleh. Dan menghadap kiblat tetap wajib.
Menghadap kiblat tetap wajib bagi sholat sunnah. Ya. Oke, begitu ya. Mungkin cukup ya sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.